Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Pendeta Muda Andre Saleh, Gembala Jemaat dari GBI Kupang Presenter Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang yang bernama Yosef Paul Sang mengupload video atau pembicaraannya lewat akun Layar Teologi. Yosef Paul Sang ini, saudara, berkata tentang GBI dan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sebagai seorang pendeta muda di kalangan Gereja Bethel Indonesia, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Yosef Paul Sang. Saya sendiri tidak tahu siapa dia karena memang dia juga tidak terkenal, tapi dengan luar biasanya dia berkata bahwa GBI tidak punya prestasi di Indonesia dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, saudara bisa menyaksikan beberapa menit video yang sudah saya potong pembicaraan daripada Yosef Paul Sang. Jadi GBI ini biang rusuh, saya bilang. Prestasinya nggak ada, tetapi biang rusuh gitu. Semua orang yang sedang melayani dengan caranya mereka, oh enggak, itu sesat. Itu sesat, kata mereka. Saya sangat yang saya sangat sayangkan, si terakhir ini kemudian si Rudi Layar Teologi dilaporkan. Bisa tahu nama aslinya lagi, berarti kan dia sudah riset kan, dia sudah cari tahu. Dan saya yakin GBI juga cari tahu siapa saya, dan saya nggak urusan begitu loh. Nah, bisa disomasi, katanya mau dilaporkan polisi, bahkan tembusannya ke Barreskrim. Dan saya bilang, firman Tuhan mengatakan, mengapa kamu mencari keadilan dari orang yang tidak percaya? Mengapa sih kamu mencari keadilan dari mereka? Itu satu. Mengapa orang-orang ini mencari keadilan dan dia merasa benar dan harus melaporkan yang lain, padahal kita orang Kristen lagi banyak dilapori sama orang Islam. Bukan mancing, kita menjala, makanya kita kalau bab 100-an langsung. Nah, tetapi di luar dari itu, ya, mengapa si GBI ini harus berlaga di dalam satu ring secara hukum? Mengapa tidak menyelesaikannya secara apologia? Ketika Rudi Layar Teologi berapologia, ketika banyak pengkritik GBI ini berapologia, harusnya si GBI berapologia. Dia punya doktor banyak, berarti doktornya itu cungkring semua. Doktornya itu semua playgroup semua kelasnya. Sama Rudi Layar Teologi aja gak berani, apalagi nanti lawan saya kalian berapologia, selesai kalian tuntas. GBI itu Sabelian, udah jelas doktrinnya GBI. Tidak akan ada satu orang GBI yang bisa menjelaskan Trinitas dengan baik. Pasti terjebaknya Sabelian. Saya kan dulu ikut somnya GBI. Saya dari gereja lain, tapi sekarang ikut somnya di GBI. Sabelian, matahari, panasnya, ininya, es, jadi cair, jadi udara, itu Sabelian. Mau kamu menolak apapun juga, itulah Sabelian. Gitu loh. Kalau kamu nggak ngerti kalau itu Sabelian, hai pendeta-pendeta GBI, teolog-teolog GBI, berarti kalian tolol. Hati-hati dengan itu. Dan apa sih prestasinya GBI? GBI nggak ada prestasi di Indonesia. Nggak ada. Selain ngambilin jemaat dari gereja lain, bangun gedung gereja mewah-mewah, banyak jadi Islam, itu dari GBI loh. Kenapa? Karena teologinya memang rapuh GBI itu. Teologi itu, dari riset saya, orang-orang karismatik termasuk GBI, itu yang paling mudah diislamkan. Karena dogmanya nggak kuat sama sekali. Sama sekali nggak berdasar di Alkitab, dogmanya dari GBI ini. Ya, dari karismatik, tapi sebetulnya kalau mau ditulis secara organisasi GBI, karena yang saya interview kebetulan banyak orang GBI. Yang paling mudah diislamkan adalah orang-orang GBI, orang-orang karismatik yang dari GBI itu. Bukan berarti orang karismatik sama saja, yang lain juga sama. Karena rapuh teologinya karismatik. Ya, saudara-saudara, kita sudah menyaksikan kurang lebih 3 atau 4 menit video yang disampaikan oleh Yosef Paul Sang. Nah, dalam video tersebut, apa yang dia ucapkan, saya ingin memberikan sebuah penjelasan ataupun juga tantangan kepada Yosef Paul Sang untuk bisa mengklarifikasi ataupun juga bisa memberikan sebuah kelebihan atau keunggulan daripada beliau. Yang pertama, beliau berkata bahwa GBI atau Gereja Bethel Indonesia tidak ada prestasi. Di Indonesia, GBI sendiri sudah memiliki ribuan gereja.
Bahkan Gereja Bethel Indonesia sendiri pun juga tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di beberapa negara yang ada di dunia ini. Nah, saya tidak perlu berbicara tentang kelebihan GBI karena saya tahu bahwa gereja itu dibangun oleh Tuhan. Manusia atau pendeta atau hamba Tuhan atau organisasi hanya bisa mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan. Kalau memang pendeta atau Yosef Paul Sang berkata bahwa GBI tidak punya prestasi, maka coba Bapak Yosef Paul Sang tunjukkan prestasi daripada Bapak Yosef Paul Sang. Kemudian yang kedua adalah apa ukuran prestasi menurut Bapak Yosef Paul Sang? Karena Bapak berkata bahwa GBI tidak ada prestasi, sementara hari ini jumlah Gereja Bethel Indonesia di Indonesia maupun di luar negeri kurang lebih 6.000 lebih. Berarti ukuran apa yang Bapak pakai sehingga Bapak berkata bahwa GBI itu tidak punya prestasi. Kemudian yang ketiga, coba Bapak Yosef Paul Sang tunjukkan gereja atau denominasi atau sinode apa yang ada di Indonesia yang berprestasi. Kalau itu sinode Anda, coba Anda tunjukkan apa prestasinya. Kemudian dari saya, dia berkata bahwa kita tidak perlu mencari keadilan dari orang-orang yang tidak percaya atau tidak ada di dalam Tuhan. Menurut saya, Alkitab sendiri mencatat bahwa pemerintah adalah wakilnya Allah. Tidak ada seorang pemerintah pun yang dipilih atau memerintah menerima jabatan kalau dia tidak dipilih oleh Allah. Nah, GBI sendiri sebagai organisasi pasti akan membela karena memang merasa bahwa apa yang disampaikan oleh layar teologi oleh Pak Rudi itu sesuatu yang mengganggu karena itu sudah berkaitan dengan organisasi daripada Gereja Bethel Indonesia. Selagi kita membahas pengajaran itu mungkin tidak masalah, tapi kalau sudah menyinggung sinode saya rasa ini cukup bermasalah. Makanya dari LBH GBI sendiri mengeluarkan somasi kepada Pak Rudi yang memiliki akun layar teologi. Nah, dalam Alkitab sendiri saya ingat ketika Rasul Paulus melayani di Filipi, dia dan Silas ditawan, bahkan mereka dimasukkan dalam penjara. Tapi ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka bernyanyi, maka gempa bumi terjadi sehingga mereka bisa terlepas atau keluar dari penjara itu dengan luar biasanya tanpa dihadang oleh seorang prajurit pun yang ada di Filipi. Tapi ketika Paulus dan Silas keluar, maka Paulus menuntut pemerintah Romawi untuk tidak semena-mena atau hanya sekedar melepaskan mereka. Kenapa? Karena Paulus memiliki hak kewarganegaraan Romawi yang didapati oleh orang tuanya sehingga dia tidak boleh dengan mudah saja atau semena-mena diadili oleh pemerintahan atau prajurit Romawi karena dia sendiri memiliki hak kewarganegaraan Romawi. Nah, Gereja Bethel Indonesia sendiri adalah gereja yang mendapatkan izin dari pemerintahan Indonesia. Berarti kalau apa yang terjadi dengan Gereja Bethel Indonesia yang sudah menyangkut dengan sinode, maka pasti akan dilaporkan ke pihak yang bertanggung jawab untuk bisa mengurus urusan ini, yakni kepolisian. Jadi menurut saya tidak masalah kalau GBI melaporkan ke Mabes Polri untuk bisa mengurus apa yang sudah terjadi, yakni antara Pak Rudi yang memiliki akun layar teologi dengan Sinode Gereja Bethel Indonesia. Kemudian saudara, dari saya juga Pendeta Yosef Paul Sang atau Pak Yosef Paul Sang, dia adalah orang yang berkata bahwa tidak ada seorang pendeta GBI pun yang mampu menjelaskan tentang Tritunggal. Betul. Kalau Anda benar-benar mampu menjelaskan tentang Tritunggal, mungkin Anda MTH. Saya lihat Anda mungkin lagi sekolah S3 di Jerman. Saya sendiri baru S1 STH. Tapi kalau Anda berani, coba Anda berikan penjelasan tentang Tritunggal dan saya akan menanggapi apa yang engkau sampaikan tentang Tritunggal. Kalau benar engkau berkata bahwa engkau hebat, engkau bisa berapologet, silakan engkau tampilkan video dan saya sebagai seorang S1, saya ingin menanggapi apa yang engkau jelaskan tentang Tritunggal. Karena saya tahu bahwa dokter-dokter yang ada di Gereja Bethel Indonesia adalah dokter-dokter yang tidak playgroup, tidak cungkring, tapi mereka adalah orang-orang yang sekolah, yang mendapatkan pendidikan dengan jelas dan memiliki ilmu yang cukup juga untuk menjelaskan tentang ketritunggalan Allah. Buktinya, kemarin GBI mengeluarkan surat tentang ajaran Tritunggal dan banyak orang, hamba-hamba Tuhan di mana-mana pun mengakui bahwa ajaran Tritunggal GBI itu sangat alkitabiah dan luar biasa. Kemudian Pak Yosef berkata bahwa rata-rata orang yang menjadi mualaf itu adalah orang GBI. Kalau benar itu rata-rata orang GBI, coba Anda sebutkan satu demi satu siapa orang tersebut yang menjadi mualaf. Kalau Anda berani, coba Anda sampaikan ini dan kita lihat
ada berapa banyak orang karismatik khususnya GBI yang pindah menjadi seorang muslim. Tapi kalau tidak, berarti Anda sekedar hanya berbicara tapi tidak ada fakta yang Anda tunjukkan. Ini merupakan sedikit tanggapan dari saya atau pertanyaan dari saya juga kepada Joseph Olsang. Kiranya beliau menonton video ini dan beliau menanggapi. Saya yakin kalau Anda rendah hati, Anda tidak akan menganggap remeh saya yang hanya seorang sarjana teologi. Tapi kalau Anda hamba Tuhan dan Anda rendah hati, coba Anda memberikan tanggapan, karena saya tahu bahwa ketika kita berbicara ini bukan karena emosi, bukan karena jengkel, tapi kita ingin duduk sama-sama tukar pikiran sehingga kita tidak merasa bahwa kita yang paling hebat, sementara kita masih manusia, kita masih organisasi, sehingga kita masih punya banyak kelebihan, tapi juga kita masih punya banyak kekurangan. Puji Tuhan, ini saja dari saya. Saya dari Gereja Betel Indonesia, saya ingin mengucapkan salam sehati untuk semua pendeta GBI yang ada di Indonesia maupun juga yang ada di luar negeri. Tetap semangat melayani Tuhan, karena di depan kita ada banyak tuayan yang sudah Tuhan persiapkan. Tuhan memberkati.